Selamat datang kembali di channel YouTube kita Indi Advokat bersama saya Ardiansyah Putra Munte. Di sini kita akan membahas berbagai topik hukum dengan cara yang mudah dipahami. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara hukum pidana dan perdata. Lengkap dengan contohnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum, dan merugikan kepentingan publik. Tujuannya adalah untuk melindungi ketertiban umum serta memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, negara melalui jaksa penuntut umum bertindak sebagai pihak yang mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Hal ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban sosial dan keadilan publik. Contoh, dalam kasus pencurian, seorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dapat dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Hukumannya bisa berupa penjara atau denda karena pencurian merugikan ketertiban umum. Negara hadir melalui jaksa penuntut umum untuk mengajukan dakwaan terhadap pelaku. Contoh yang kedua adalah kasus penipuan dalam transaksi jual beli, di mana pelaku dapat dijerat sesuai dengan pasal 378. Dalam hal ini, negara bertindak untuk melindungi kepentingan umum agar kejahatan serupa tidak terulang. Hakikat hukum perdata berbeda dengan hukum pidana. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam hubungan privat. Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa secara adil dan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata, proses hukum dimulai atas dasar gugatan dari pihak yang merasa haknya dilanggar. Hakim akan memutus berdasarkan hukum dan asas keadilan. Dalam hukum perdata, contohnya yang sering ditemui dalam sengketa perjanjian jual beli, misalnya seorang pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, pembeli dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Kasus lain adalah sengketa waris. Misalnya, salah satu ahli waris tidak mendapat bagian yang seharusnya menurut hukum waris. Dalam hal ini, gugatan diajukan di pengadilan negeri untuk menentukan pembagian yang adil sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Atau kalau beragama Islam, mengajukan gugatan di pengadilan agama. Tujuan pidana ialah melindungi ketertiban umum dan memberi efek jera. Sedangkan tujuan perdata ialah menyelesaikan sengketa hak-hak privat dan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam pidana, negara melalui jaksa penuntut umum. Kalau perdata, individu atau pihak yang dirugikan secara langsung. Akibat hukum atau sanksi. Di pidana, sanksi berupa penjara, denda, atau tindakan lain yang bersifat memaksa. Kalau di perdata, ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau pemulihan hak. Beban pembuktian
kalau di hukum pidana, jaksa wajib membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar. Kalau perdata, penggugat harus membuktikan dasar gugatannya berdasarkan bukti yang cukup atau relevan. Demikian penjelasan mengenai hukum perdata dan pidana. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar dapat menentukan langkah hukum yang tepat saat menghadapi suatu permasalahan hukum. Sebagai pengacara, saya mengutamakan pendekatan yang komprehensif dan strategis dalam menangani perkara pidana maupun perdata. Jika Anda memerlukan konsultasi hukum atau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggal di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.